Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Salsabil Lubianti. Saya berasal dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis dengan nomor induk mahasiswa P1337434121074. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi bahasa Indonesia, yaitu diksi atau pemilihan kata. Sebelumnya, mari kita bahas pengertian diksi. Diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh makna tertentu seperti yang diharapkan. Pilihan kata atau diksi mencakup cara pemilihan kata-kata mana yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan, bagaimana menggunakan ungkapan atau gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Nah, apa sih persyaratan diksi? Dalam memilih kata-kata, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu persyaratan ketepatan dan kesesuaian. Yang pertama, tepat. Artinya, kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan, sehingga tafsiran pembaca sesuai dengan apa yang dimaksud penulis. Nah, maksudnya itu, kata-kata itu bisa mewakili apa yang dimaksud penulis. Yang kedua itu ada persyaratan kesesuaian. Persyaratan kesesuaian ini menuntut kecocokan antara kata-kata yang dipakai dengan kesempatan dan keadaan pembaca. Maksudnya itu kata-kata yang dipakai harus selaras. Selanjutnya, cara diksi. Cara diksi ada 6. Yang pertama, ada makna denotatif dan konotatif. Yang kedua, ada makna umum dan khusus. Yang ketiga, ada kata konkret dan kata abstrak. Yang keempat, sinonim. Yang kelima, kata kajian dan kata populer. Dan yang keenam, jargon dan slang. Mari kita bahas dari yang pertama, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Nah, makna denotatif itu kata yang bersifat umum dan langsung menunjukkan makna yang sebenarnya berdasarkan kamus dan atau ejaan yang disempurnakan atau bermakna lugas. Ciri-cirinya itu yang pertama, maknanya sesuai dengan apa adanya. Jadi harus apa adanya. Yang kedua, arti kata secara objektif. Dan yang ketiga, makna konseptual. Contohnya, Budi makan sayur supaya sehat. Nah, kata makan dalam kalimat tersebut memiliki arti sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah, dan atau ditelan. Selanjutnya ada makna konotatif. Kata yang bermakna kias atau tidak sebenarnya atau makna ungkapan. Contohnya, ibu membawa buah tangan dari Jogja. Nah, konotasi itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada konotasi positif dan konotasi negatif. Bedanya itu, kalau konotasi positif lebih mengandung nilai rasa lebih tinggi, baik, dan sopan. Ya, kalau konotasi negatif itu mengandung nilai lebih rendah, kasar, dan tidak menyenangkan. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu ada makna khusus dan makna umum. Nah, makna khusus ini makna yang memiliki ruang lingkup cakupan yang sempit dari kata yang lain atau dapat mewakili. Contohnya, dia menggunakan transportasi ke sekolah. Kalau makna umum, itu makna yang memiliki ruang lingkup dan cakupan yang luas dari kata yang lain. Nah, itu lebih spesifik. Contohnya, anak yang cacat fisik dan mental itu tidak punya harta. Yang kedua, Doni senang makan buah-buahan yang segar. Nah, kalau transportasi itu lebih khusus. Kalau umumnya transportasi itu seperti bis, mobil, motor, pesawat, dan lain-lain. Selanjutnya ada kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret itu adalah kata yang acuannya dapat diserap oleh panca indera. Contohnya, meja, air, mobil, wangi, suara, dan cantik. Kata konkret ini kata yang ada bentuknya. Seperti meja, itu kan sudah ada wujudnya ya. Nah, kalau kata abstrak itu kata yang acuannya sulit diserap oleh panca indera. Itu biasanya lebih ke ide, gagasan, pikiran, dan imajinasi. Contohnya itu seperti perdamaian, gagasan, atau indah. Kalau indah kan tidak
ada wujudnya gitu, jadi tidak ada bendanya seperti itu. Nah, selanjutnya ada sinonim. Sinonim itu adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tapi bentuknya berlainan. Nah, jenis sinonim ini ada dua, yaitu sinonim netral dan sinonim berkonotasi. Kalau sinonim netral itu dapat digunakan dalam satu kalimat yang sama. Contohnya, tembok rumah kami berwarna putih. Nah, tembok ini mempunyai arti yang sama dengan dinding, jadi dua-duanya bisa digunakan, menggunakan tembok atau dinding. Nah, kalau sinonim berkonotasi itu dapat digunakan dalam satu kalimat yang sama atau nilai rasanya berbeda. Contohnya seperti mati kan sama dengan meninggal, wafat, tewas, ataupun gugur. Selanjutnya itu ada kata kajian dan kata populer. Nah, kata kajian ini kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kata kajian ini lebih bersifat ilmiah, contohnya seperti observasi, populasi, dan lain-lain. Kalau kata populer ini adalah kata-kata tak baku yang dibentuk secara khas sebagai cetusan keinginan akan sesuatu yang baru. Nah, ini kalau kata populer ini lebih bersifat umum atau bebas. Contohnya seperti asoy, bahenol, santuy, dan lain-lain. Nah, berikut adalah contoh kata populer dan kata kajian. Misalnya seperti kegiatan. Kegiatan itu kata kajiannya itu aktivitas. Nah, ini juga ada lagi penyaring. Kata populer penyaring, kata kajiannya filter. Dan lain-lain. Bisa diperhatikan sendiri, oke? Dan yang terakhir itu ada jargon dan slang. Kalau jargon itu kata-kata teknis yang dipergunakan secara terbatas dalam bidang ilmu, profesi, atau kelompok tertentu. Contohnya seperti sikon, pro dan kontra. Nah, kalau slang itu adalah kata-kata tak baku yang dibentuk secara khas sebagai cetusan keinginan akan sesuatu yang baru. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa diterima oleh teman-teman semua. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.